Selamat pagi pemirsa LDS TV, saya Vinda Sela akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, kita menuju ke sorotan yang pertama. Pemkot Bandar Lampung bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama mengadakan acara bersolawat. Acara solawat dan doa bersama ini mengundang Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama pengurus cabang NU Kota Bandar Lampung mengadakan acara bersolawat serta doa bersama dengan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di lapangan Saburai Bandar Lampung pada Jumat 8 September 2023. Terlihat antusias dalam acara tersebut dihadiri oleh puluhan ribu masyarakat Lampung yang datang di lapangan Saburai Bandar Lampung. Wali Kota Haja Eva Duyana mengatakan kegiatan Bandar Lampung bersolawat diprakarsai oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung. Beliau berharap melalui sholawat bersama ini, masyarakat Bandar Lampung bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya Kota Bandar Lampung. Atas berkat taufik hidayahnya, sehingga kita hadir dalam acara bersolawat Bandar Lampung bersolawat kita bersama. Mudah-mudahan Bandar Lampung makin keberkahan dan kita juga diberikan kesehatan lahir batin. Bunda Eva atas nama pemerintah Kota Bandar Lampung mengucapkan banyak terima kasih beserta NU Kota Bandar Lampung dan juga Provinsi Lampung mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Habib Syekh yang sudah hadir pada saat ini beserta rombongan. Mohon doanya Bib, mudah-mudahan kami semua warga Lampung, wabil khusus Kota Bandar Lampung mendapat keberkahan, rezeki, kesehatan dan apapun hajat cita-citanya semua terkabul dan semua anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah, amin, 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 amin. Bunda terharu Bib, Bunda mau nangis Bib. Terima kasih banyak Habib sudah hadir di Bandar Lampung dan sekali lagi kepada kita semua yang hadir pada saat ini, karena kita terlalu banyak sekali, nanti kalau pulang hati-hati, dan harapan Bunda Eva dengan kita bersolawat bersama, keberkahan, rezeki, barokah, dan juga mohon doanya untuk pemerintah Kota Bandar Lampung dan PAD Kota Bandar Lampung memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. Amin. Amin, amin. Dan Bunda Eva juga mohon doanya. Wali Kota Bandar Lampung juga menambahkan harapannya untuk setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung agar senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan. Eva Duyana juga mengajak masyarakat untuk bersatu padu menjaga dari berbagai provokasi yang memecah belah kerukunan dan kebersamaan. Dari Bandar Lampung, kontributor LDS TV mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, tingkat kejahatan dan peredaran narkoba di Terbanggi Besar membuat warga resah. Hal tersebut disampaikan saat gelaran Jumat Curhat yang dilakukan Polsek setempat di Kampung Terbanggi Besar. Sejumlah masyarakat di Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar resah dengan tingginya tingkat kejahatan dan peredaran narkoba di kampung setempat. Hal tersebut disampaikan warga saat Polsek setempat menggelar Jumat Curhat pada Jumat pagi. Polsek Terbanggi Besar, Polres Lampung Tengah menggelar kegiatan Jumat Curhat di Kampung Terbanggi Besar. Kegiatan berlangsung di balai kampung setempat, dihadiri langsung Kapolsek Terbanggi Besar, perangkat kampung, serta sejumlah warga kampung setempat. Sejumlah keluhan disampaikan masyarakat dalam kesempatan tersebut. Di antaranya, warga mengeluhkan tingginya tingkat kejahatan dan kriminal, serta peredaran narkoba yang meresahkan masyarakat. Muhtar, salah satu tokoh masyarakat Kampung Terbanggi Besar menyampaikan, peredaran narkoba semakin marak di kampung tersebut. Ia berharap kepolisian dapat menindak tegas pengguna, serta pengedar narkoba yang selama ini membuat resah warga. Sebenarnya kalau masalah narkoba memang sedang marak-maraknya di kampung. Namun kami harapkan sebagai tokoh masyarakat Lampung yang besar,
ya sama-sama lah dengan pihak kepolisian memberantas hal tersebut. Kejahatan untuk di perempatan Terbanggi Besar alhamdulillah sudah berkurang dikarenakan sudah ada pihak kepolisian yang menunjuknya. Jadi sudah ada yang menempati, yang menjaga daripada perempatan Kampung Terbanggi Besar. Ya itu tadi harapan kami, jangan cuma hanya yang diambil yang kecil-kecilnya itu. Kalau untuk memutuskan tali rantai narkoba ini harus sebenarnya yang dia harus dilakukan. Jangan ambil kecil-kecilnya. Kalau yang kecil-kecilnya kan habis satu tangkap satu ada lagi. Putuskanlah yang sebenarnya, tindak yang sebenarnya. Sementara itu, Kapolsek Terbanggi Besar AKP Edi Korinas mengatakan, keamanan di Simpang Terbanggi Besar menjadi prioritas dan atensi khususnya dari Mabes Polri. Ia berharap agar masyarakat tokoh adat kampung setempat dapat bekerja sama berkontribusi dalam menekan angka kejahatan dan peredaran narkoba di Kampung Terbanggi Besar. Pertama adalah yang jadi atensi dari Kampung Terbanggi adalah Simpang Terbanggi sendiri dan atensi dari Mabes Polri. Jadi saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, baik tokoh muda, tokoh masyarakat dan tokoh adat, untuk sama-sama kita menjaga dan memberikan kontribusi aktivitas untuk di wilayah Kampung Terbanggi. Hanya karena kurangnya edukasi, kemudian daripada tokoh-tokohnya sendiri maupun orang tua, sehingga ini kan pelakunya banyak anak-anak. Ini saya atensikan dan memberikan masukan kepada seluruh lapisan masyarakat tadi untuk memberikan kontribusi setidaknya memberikan edukasi. Kalau memang belum untuk bersinergi dengan Babinsa, kemudian saya juga sekali-sekali pasti akan turun di situ. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Pemirsa, polisi belum temukan titik terang penemuan 2 mayat tanpa kepala di pesisir pantai Lampung Selatan. Hingga saat ini, polisi masih menunggu hasil otopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Pasca penemuan 2 mayat tanpa kepala di Lampung Selatan, polisi meminta kepada warga yang kehilangan keluarga atau sanak saudaranya segera melapor kepada aparat kepolisian. Lantaran polisi kesulitan mengidentifikasi korban yang sebagian tubuhnya telah hilang, warga yang merasa kehilangan nantinya akan dilakukan tes DNA agar bisa mengetahui identitas korban. Polisi juga masih menunggu hasil otopsi untuk memastikan penyebab kematian korban, disebabkan tindak pidana atau kecelakaan laut. Sampai saat ini ya kita juga masih terus melakukan rangkaian penyelidikan, mencari informasi-informasi ya manakala ada keluarga-keluarga baik dari wilayah di seberang ya di wilayah Polda Banten maupun di wilayah kita yang hilang ya tenggelam atau mungkin kecelakaan air ya mengakibatkan korban meninggal dunia ya. Jadi kita juga tidak bisa berspekulasi terkait korban ini apakah terkait tindak pidana atau bukan. Terus kita masih terus melakukan kegiatan penyelidikan. Ya untuk sementara memang kondisi korban yang kita temukan di TKP ya di pinggir pantai itu kondisinya sudah rusak ya karena juga diperkirakan dari 2 korban ini sekitar 3 sampai 1 bulan sudah berada di dalam air. Dari Lampung Selatan, Cupri, LDS TV mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, 2 pelaku kurir sabu dibekuk tim Satres Narkoba Polres Lampung Selatan. Kasus tersebut terungkap saat petugas Satres Narkoba yang melakukan patroli di luar Pelabuhan Bakauni. 2 pelaku kurir narkotika jenis sabu berhasil dibekuk tim Satres Narkoba Polres Lampung Selatan. Dari tangan kedua pelaku, petugas berhasil mengamankan 2 buah tas berisikan 7 kg narkotika jenis sabu. Terungkapnya kasus tersebut berawal dari petugas Satres Narkoba yang melakukan patroli di luar Pelabuhan Bakauheni. Pada saat itu, petugas mencurigai sebuah kendaraan bus PO Pelangi bernomor polisi F7709AA yang terparkir di salah satu rumah makan di wilayah Bakauheni. Petugas langsung menuju ke salah satu meja yang diduduki beberapa orang yang diduga sopir bus dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan. Saat dilakukan pemeriksaan di bagasi penyimpanan barang,
petugas menemukan 2 buah tas warna hitam dan merah yang berada di dalam bagasi bus. Saat diperiksa, petugas menemukan bungkusan warna kuning bermerek teh Cina berisikan butiran berwarna putih bening. Diduga narkotika jenis sabu berjumlah 7 bungkusan besar. Petugas langsung menanyakan terkait kepemilikan tas tersebut ke salah seorang kondektur bus. Benar saja, dari dalam bus petugas berhasil mengamankan 2 orang penumpang asal Pekanbaru, Kepulauan Riau. Para penumpang lain terlihat kaget saat petugas masuk mengamankan kedua tersangka. Salah seorang penumpang mengatakan, kedua pelaku saat dalam perjalanan dari Pekanbaru menuju Pelabuhan Bakauheni sudah tidak tenang, gelagatnya aneh. Dengan berpindah-pindah tempat duduk saat berada di dalam bus. Satu arah dari sana, Pekanbaru? Bukan. Sama naik dari? Saya kan dari Kisaran, Pak. Oh, dari Kisaran. Itu di dalam mobil itu nggak tenang. Nggak tenang gelagatnya? Gelagatnya. Apa, dulunya pindah-pindah atau gimana? Pindah-pindah. Ada kelihatan dia nelpon itu nggak? Nggak tahu, Pak. Cuman pindah tempat gitu. Udah kelihatan gelagatnya ya? Dari hasil penangkapan kedua tersangka, Satres Narkoba Polres Lampung Selatan langsung melakukan pengembangan ke Tangerang, Banten, dan berhasil menangkap 1 orang tersangka yang diduga sebagai pemesan barang haram tersebut. Terkait jaringan sindikat penyelundupan narkoba dengan jumlah 7 kg tersebut, petugas Satres Narkoba berhasil mengamankan 3 orang tersangka. Kemudian ada sabu seberat 9,99 kg. Ya, jadi BB yang kita musnahkan di belakang ini yang sudah mendapatkan penetapan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Selatan. Ya. Kalau untuk total tersangka berapa yang berhasil diamankan, Pak? Dari tersangka ya kita melakukan pengungkapan mulai bulan Mei sampai dengan Agustus 2023 itu ada total 20. Inisial MRD dan MM adalah warga Pekanbaru Riau, yang dalam hal ini bersekongkol dengan SA, yang biasa disapa dengan Ucok, melakukan bisnis pengiriman narkoba lintas pulau. Kini ketiga tersangka mendekam bersama dengan pelaku lain di sel tahanan Mapolres Lampung Selatan dan bakal terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Lampung Selatan, Jupri, LDS TV, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, musim kemarau yang terjadi sejak 2 bulan terakhir di sejumlah daerah menyebabkan jagung kering dan petani mengalami gagal panen. Puluhan tanaman jagung milik petani kering dan mati sehingga terancam rugi karena gagal panen. Musim kemarau yang terjadi sejak 2 bulan terakhir menyebabkan kekeringan di sejumlah daerah. Hal itu berimbas puluhan hektar tanaman jagung milik petani kering dan mati, sehingga terancam rugi karena gagal panen. Musim kemarau sejak beberapa bulan terakhir mengakibatkan sejumlah daerah kekeringan. Sekitar puluhan hektar tanaman jagung di Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang mengering dan terancam gagal panen. Buah jagung terlihat relatif kecil, bahkan banyak pohon tidak mengeluarkan buah. Lantaran kekurangan air akibatnya tanaman jagung petani kekeringan. Terdapat sekitar puluhan hektar yang terancam gagal panen, karena mengering dan mati sebelum berbuah sehingga petani mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Sebab setiap 1 hektar tanaman jagung membutuhkan biaya sekitar 7 juta sampai 10 juta rupiah. Karena musim panas jadi sekarang banyak yang mengeluh gagal panen, Pak, gagal buah. Itu contohnya ini kan banyak gagal, Pak. Gagal buah. Jadi ngeluh, sangat ngeluh petani. Kan banyak modelnya, Pak. Tapi kita sebagai petani bagaimana lagi? Ya kan? Karena seperti ada cuaca seperti ini. Harapan kita yang jelas dari petani supaya ada cepat turun hujan lah, supaya tidak jadi gagal panen, mencapai 7.000. Menanggapi hal tersebut, Gapoktan meminta kepada petani untuk meminimalisir pengeluaran air supaya bisa bertahan musim kemarau saat ini. Ia berharap pemerintah mencarikan solusi bagi para petani jagung yang mengalami kekeringan dan gagal panen. Kebijakan dari pemerintah atau memperhatikan kepada petani supaya menghadapi kemarau ini diadakannya kebijakan-kebijakan atau bisa membantu para petani. Bagi para petani sekarang menghadapi kemarau gini mungkin biayanya akan berlipat ganda untuk menanam lagi yang akan datang. Mungkin pecetuk juga akan lambat, makanya masyarakat juga diharapkan ya mungkin bisa mengiritlah untuk menghadapi kehidupan kita, kebutuhan kita jangan terlalu berhamburan. Kita harus bisa meminimalisir untuk pembelanja. Kini petani hanya bisa pasrah menunggu hujan turun agar tidak semakin merugi akibat tanaman kekeringan dan mati. Dari Lampung Selatan, Lampung, Jupri, LDS TV melaporkan.
Masih bersama saya, Vinda Sela, di acara LDS TV Dalam Sepekan. Pemirsa, Polsek Terbanggi Besar Polres Lampung Tengah menggerebek sebuah gudang yang diduga menampung pupuk ilegal. Bersama tim TKP 308 Presisi, Kapolsek menggerebek sebuah gudang di Kampung Karangendah. Kapolsek Terbanggi Besar Polres Lampung Tengah gerebek sebuah gudang yang diduga pupuk ilegal. Bersama tim TKP 308 Presisi, Kapolsek menggerebek sebuah ruko di Kampung Karangendah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Namun sayang, saat digerebek tidak ada satu pelaku pun yang bisa diamankan karena telah bocor informasi. Penggerebekan ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat kepada pihak kepolisian pada Minggu 3 September 2023, di mana terdapat kegiatan pembuatan pupuk alternatif yang diduga tidak memiliki izin produksi dan penjualan serta tidak sesuai komposisi. Di tempat kejadian perkara, polisi menemukan berbagai barang bukti seperti karung, zat kimia, alat untuk memproduksi, dan ratusan karung pupuk siap edar. Menurut keterangan Kapolsek Terbanggi Besar, AKP Edi Korinas, polisi masih terus memburu pemilik pupuk ilegal yang diduga tidak mengantongi izin dan tidak sesuai dengan komposisi tersebut. Besar kemungkinan pelaku adalah pemilik pembuatan pupuk ilegal yang telah diamankan oleh Polres Lampung Selatan baru-baru ini. Kita kemarin sudah mengamankan tempat pembuatan pupuk. Tempat pembuatan pupuk ini tempatnya di Kampung Karangendah, Kecamatan Terbanggi Besar, yang diduga pupuk ini tidak memiliki izin edar dan tidak sesuai dengan komposisi yang ada di kemasan. Jadi pupuk ilegal, bisa dikatakan seperti ilegal. Ada berapa jumlah pupuk yang ada di pabrik? Pupuk yang ada di pabrik kemarin kita amankan, semuanya belum dihitung lengkap, cuman perkiraan sekitar 30 ton. Jenisnya pupuk itu macam-macam, dia ada pupuk Ponska, NPK, kemudian ada SP36, mereknya ya, kalau merek dalam kemasannya. Sudah siap edar atau belum edar? Ada yang sudah siap edar, ada yang masih dalam produksi, bahkan kemungkinan belum bisa kita pastikan, cuma menurut informasi sudah ada yang didistribusikan. Karena pada waktu kita melakukan penangkapan kemarin, pelaku, tukang dengan pemiliknya sudah tidak berada di tempat, kemungkinan bocor. Untuk barang bukti sendiri sudah kita amankan? Sudah kita poliskan. Nah, di pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang budidaya tanaman, kita akan melakukan langkah-langkah penyelidikan. Kita sudah bekerja sama dengan unit tipikal Satreskrim Polres Lampung Tengah. Kita akan memanggil ahli, kemudian kita akan cek dan kita akan lab laboratorium komposisinya ini berapa. Kemudian kita akan cek ke Departemen Pertanian, apakah ini ada sesuai, ada izin edarnya atau belum. Kita juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian terkait. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Pemirsa, Gubernur Lampung Arinal Junaidi memimpin rapat lanjutan penanggulangan dampak El Nino yang digelar di Aula Mahan Agung, Kota Bandar Lampung. Dalam rapat tersebut, Gubernur Lampung menegaskan bahwa Provinsi Lampung telah melakukan langkah-langkah antisipasi dari dampak El Nino. Gubernur Lampung Arinal Junaidi memimpin rapat lanjutan penanggulangan dampak bencana kekeringan akibat El Nino bertempat di Aula Mahan Agung Selasa 5 September 2023. Dalam rapat tersebut, Gubernur kembali menegaskan bahwa Provinsi Lampung telah melakukan langkah-langkah antisipasi dan kesiapan terhadap terjadinya dampak El Nino, meliputi ketersediaan pangan, ketersediaan air, potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Lampung. Gubernur memberikan penekanan bahwa kesiapan ini sangat penting, terutama kaitannya dengan ketersediaan pangan, khususnya beras, di mana Provinsi Lampung merupakan penyokong kebutuhan beras bagi daerah lain. Selanjutnya, untuk ketersediaan lahan dalam rangka Gerakan Pangan Nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, Provinsi Lampung sudah menyiapkan 36.000 hektar lahan yang mencakup 9 kabupaten kota. Dan jika digabungkan dengan lahan pertanian yang reguler, masih memiliki 228.000 hektar. Artinya, jika rata-rata panen 5 ton hektar, maka masih ada cadangan beras 400.000 ton untuk bulan September.
untuk prognosa neraca pangan tahun 2023 komoditi beras ketersediaan pada akhir Agustus 2.114.856 ton. Kebutuhannya 918.038 dan neraca 1,196 120. Jadi 1.296.000 ini bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan di provinsi lain. Komoditi jagung kita juga mampu menyediakan 2.330.000, sementara kebutuhan kita 2.168.000 karena Lampung ini sebagai termasuk yang membutuhkan jagung dalam rangka kebutuhan ternak. Terkait ketersediaan air, pemerintah Provinsi Lampung sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan pasokan air bagi lahan pertanian siap tanam dan kebutuhan air bersih masyarakat dalam bentuk penyediaan pompa air permukaan dan penyalurannya. Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan langkah antisipasi penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kondisi kekeringan yang mengakibatkan lahan di Provinsi Lampung masih dalam kategori normal untuk bulan Agustus sampai November 2023. Selama musim El Nino, kita mengurangi padat tebar. Jadi padat tebar ini kita lakukan dengan manajemen pakan yang baik, supaya dia tidak cepat mati. Artinya ruang oksigennya lebih banyak, lebih luas. Dan kita juga beri vitamin. Jadi bukan hanya manusia yang butuh vitamin, ikan juga butuh vitamin suplemen ya, supaya dan kita juga tadi saya sampaikan itu bioflok itu kita gunakan bioflok untuk efisiensi air. Jadi air dengan penerapan sistem budidaya yang tepat itu bioflok maupun sistem sirkulasi dan pemilihan komoditas yang tepat seperti tadi ya, ikan lele, ikan gurame, ikan nila, itu jenis-jenis ikan yang tahan dalam suhu tinggi. Ada 3 kabupaten dengan titik hotspot tertinggi di Provinsi Lampung, yakni Waikanan, Mesuji, dan Tulang Bawang. Diperlukan koordinasi dengan instansi terkait dalam meningkatkan kewaspadaan lahan dengan mempersiapkan embung dan kebutuhan sumber air untuk pemadaman api jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dari Bandar Lampung, Rahmat dan Rizal, LDS TV, mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Harga wortel yang mulai naik di Kabupaten Lampung Barat membuat para petani wortel bersyukur. Sejumlah petani wortel meraup keuntungan besar pasca kenaikan harga wortel yang melonjak signifikan. Sejak sepekan terakhir, sejumlah petani wortel di Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat meraup keuntungan besar pasca kenaikan harga. Melonjaknya harga wortel disebabkan tingginya permintaan barang akibat banyaknya petani yang gagal panen di daerah lain. Memasuki musim kemarau, beberapa sayur mayur di Lampung Barat mulai mengalami kenaikan harga. Mulai dari kol, tomat, hingga wortel sempat mencapai harga yang tinggi dalam sepekan terakhir. Wortel mengalami beberapa kali kenaikan harga. Yang awalnya Rp2.000, naik menjadi Rp3.000 per kilo, hingga menjadi Rp8.000 per kilo pada akhir bulan Agustus dan per awal September masih di harga yang cukup tinggi, yakni Rp6.500 per kilogramnya. Capaian harga tersebut adalah harga tertinggi yang baru dialami oleh Supriyatna. Petani yang berasal dari Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat ini mengaku sangat senang dengan kenaikan harga wortel yang terjadi. Petani berusia 75 tahun ini memiliki lahan kurang dari 1 hektar yang ditanami wortel. Sedikitnya lahan tersebut menghasilkan 15 hingga 16 ton dalam sekali panen. Dengan harga saat ini, Supriyatna mendapatkan keuntungan berkali lipat dibandingkan panen pada tahun sebelumnya yang justru merugi. Sekarang harganya berapa, Bah? Sekarang harganya ini 6,5. 6.500 ya, Bah? 6.500. Oke. Bagaimana perasaannya, Bah? Ya senang sekali karena baru inilah
adanya harga wortel mahal. Sebelumnya memang berapa, Bah? Sebelumnya ya paling-paling dari 800 sampai 3.000 udah nurun lagi. Turun lagi. Berarti ini harga tertinggi ya, Bah? Ya, harga tertinggi sekarang ini. Meski hasil panen membaik, para petani tetap mengeluhkan tingginya harga pupuk dan obat-obatan yang menyebabkan membengkaknya biaya perawatan. Dalam hal ini, petani berharap pemerintah turun tangan mengatasi hal ini. Di sisi lain, pengepul sayuran di wilayah setempat mengaku kesulitan mencari sayur, khususnya wortel. Akibat banyaknya kegagalan panen, padahal permintaan di pasar meningkat drastis. Dampaknya mencari barang itu susah gitu ya. Ada barangnya tapi kurang bagus gitu loh. Kayak itu mahal. Iya. Kalau nggak kita ambil, kita nggak bisa ngirim. Soalnya itu kan tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab itu jadi dari mana pun harus kita cari barangnya. Iya. Jadi kayak mahal kan itu harus diambil. Karena itu udah tanggung jawab kita ke pembeli. Selain sulit, menurut para pengepul kualitas wortel saat ini kurang baik dibandingkan pada saat musim penghujan. Dari Lampung Barat, Eki Ngantung, LDS TV, mengabarkan. Demikianlah berita untuk hari ini. Nantikan berita selanjutnya di LDS TV dalam sepekan. Saya Vinda Sela pamit undur diri dan sampai jumpa.